lakukan selama ini, dari ribuan orang akurasinya 80% lebih. Hanya pertanyaannya, apakah bisa dirobahkan? Apakah bisa dipercepat waktu perjodohan, diperlambat waktu perjodohan, dihentikan perjodohannya, diabaikan perjodohannya, dialihkan perjodohannya? Tidak bisa. Maka Tuhan mengatakan, untuk apa Anda diramal? Andai kata Anda diramal dan tepat ramalan tersebut, tetap Anda tidak bisa merubahkan apapun. Hanya mungkin Anda bisa mempersiapkan mentalitas menghadapi ketentuan ramalan tersebut. Merubahkan tidak bisa. Dari rajah tangan pun berarti sudah tersurat. Hanya dalam rajah tangan tidak tersurat siapa wanita yang akan Anda nikahkan, berapa usia dia, bagaimana bentuk dia, siapa keluarga dia. Nah, di dalam rajah tangan tidak terbaca. Mungkin ada orang yang mampu membaca, tapi kalau abang tidak sampai sejauh itu. Hanya abang membaca waktu pernikahannya, kurang lebih sekian umurnya, tahunnya, berapa kali dia menikah, bagaimana kan nanti rumah tangganya, berapa orang anaknya. Sampai situlah abang pelajari. Hanya yang paling terpenting, ketetapan itu tidak pernah berubah. Jadi abang pelajari ketentuan jodoh ini dari takdir, dari dunia spiritual, keagamaan, psikologi, anatomi, dan abang praktekkan selama 37 tahun. Luar biasa ketentuan Allah ini. Luar biasa ketentuan Tuhan ini. Tuhan menetapkan sesuatu, Tuhan memilihkan sesuatu yang tidak bisa manusia pilih, yang tidak manusia bisa rubahkan itu. Sungguh luar biasa kekuatan Tuhan ini. Maka bagi abang yang mempelajari ini, makin hari makin mengagumi, makin tunduk dan hormat yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Memang kita diciptakan Tuhan dengan segala perangkatnya, dengan segala ketentuannya. Sungguh luar biasa. Maka apabila kita tidak mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan, niscaya kita terperosok dalam kehidupan ini. Maka tugas kita sebagai hidup, syukuri, nikmati, syukuri, nikmati apapun yang terjadi. Jadi sekali lagi, untuk mereka yang belum berjodoh, jangan pernah khawatir. Bila hak jodoh Anda itu ada, maka tetap waktunya akan datang. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghalangi itu. Kekuatan niat dirimu pun tidak akan mampu. Oh, dirimu mengatakan, saya tidak akan menikah, saya ingin hidup sendiri. Tidak akan bisa, dan itu tidak berlaku. Atau saya akan menikah, sedangkan haknya Anda tidak menikah, itu pun tidak berlaku. Maka yang paling baik, jangan inginkan menikah, jangan juga ingin tidak menikah. Jalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka doa kita, ya Tuhan, apabila Engkau berkenan saya berjodoh, maka luaskan hati saya, lapangkan hati saya, pikiran saya untuk menerima jodoh tersebut dengan baik dan dapat melaksanakan dengan baik. Apabila saya tidak berjodoh Tuhan, maka lapangkan juga dada saya agar saya bisa menerima hal ini, supaya saya tidak merasa dikucilkan, tidak merasa menyendiri atau tersendiri. Itulah jodoh dan doa kita mengenai jodoh. Bila ada seseorang yang menjodohkan dengan cara ini, dengan cara itu, lantas ada juga orang yang mampu menghilangkan jodoh ini supaya dia tidak berjodoh, jangan dengarkan kata-kata itu. Itu semua kepalsuan, itu semua pembohongan, itu semua kebodohan. Kalau ada orang-orang yang mampu seperti itu, temui dia dengan abang. Mungkin abang akan tempeleng orang-orang seperti itu, karena itu adalah penipu-penipu berat. Mereka tidak tahu cerita soal Tuhan, mereka tidak tahu kehendak Tuhan, tapi bercerita soal kehendak Tuhan. Maka saudara-saudaraku sekalian, hati-hati akan cerita ini. Bawalah
bawalah hidup ini dengan nikmat, bawalah hidup ini dengan penuh syukur, supaya dirimu selalu terpelihara lahir maupun batin. Kembali mengenai masalah jodoh. Mungkin kalian tahu, abang diajarkan, dirobahkan di atas kekuasaan Tuhan ini jelasnya dan pastinya adalah diajarkan oleh almarhum Aki Muhammad Samsu. Jadi apa yang abang rasakan ini, perubahan-perubahan dari zat kuasa Allah ini jelas berasal dari Aki Muhammad Samsu. Di sini ada sebuah hal yang berbeda dalam pengeterapannya antara abang dengan almarhum Aki. Aki Muhammad Samsu mempunyai spesialisasi yang luar biasa, yaitu menumbuhkan rasa keimanan manusia, mengenalkan zat kuasa Tuhan ini kepada manusia, sehingga manusia itu menumbuhkan keimanan yang luar biasa kepada Tuhannya. Bagaimana manusia itu bisa berserah diri, meyakini kekuasaan Tuhannya? Itulah peran daripada almarhum Aki yang sangat luar biasa, dan terbukti kita semua merasakan hal itu. Tidak bisa kita pungkiri hal itu. Itulah spesialisasi Aki secara global, secara umum. Namun abang, karena mungkin dari muda sudah mempunyai bakat-bakat itu, abang pun mempelajari, abang pun mempunyai spesialisasi yang lain. Abang lebih mempelajari spesialisasi dalam ruh dan takdir kepada setiap orang. Ini spesialisasi abang. Tapi kalau menyangkut soal keimanan, perubahan hati manusia di atas kuasa Tuhannya, jelas Aki tiada tandingannya di antara kita semua. Dan beliaulah yang mengajarkan kita. Maka dari apa yang Aki berikan kepada abang, berkembanglah di diri abang ini sebuah spesialisasi yang lain. Seperti di zaman almarhum Aki, abang pun pernah membaca rajah tangan Aki, membaca anatomi Aki, yang sampai Aki katakan, kamu ini tukang ramal. Tapi alhamdulillah apa yang abang katakan sesuai dengan pelajaran yang abang miliki, tidak meleset. Nah, sebagai contoh begini, pada satu saat dulu, kenalah Hasiri dengan anaknya Aki yang Uyu. Mereka saling mengenal. Karena Hasiri abang ajak ke Aki, mungkin piket, mungkin kenal Aki dan segala macam. Akhirnya kenal dengan anaknya Aki, terjalinlah sebuah hubungan. Nampaknya kedua makhluk ini saling menyenangi. Tidak lama kemudian sampailah ke telinga Aki, dan Aki ketahui persoalan hubungan mereka. Maka Aki memanggil abang secara pribadi. Secara makhluk, Aki tidak menyetujui apabila anaknya Aki itu Uyu mempunyai pendamping saudara Hasiri. Ini jelas Aki katakan kepada abang, dan saksinya pun ada. Dan abang katakan kepada Hasiri hal ini, apa yang terjadi. Maka abang tegaskan, Hasiri, kalau begini caranya, sudah, kamu tidak perlu temuin Uyu lagi. Sudah, tidak perlu keserengseng lagi, tidak perlu temui Aki lagi juga Uyu. Jauhkan, ini kehendak Aki. Patuhi kehendak orang tua. Ini abang pesan kepada Hasiri. Namun abang ketika Aki mengatakan bahwa Aki kurang suka dengan Hasiri ini, maka pada saat itu pun abang mengatakan pada Ki, mohon maaf, bukan saya ingin mendahului, bukan saya ingin sok pintar, tapi perasaan saya, Ki, rasa saya, juga dari tanda-tanda yang saya lihat dari jasadnya Hasiri ini, bahwa Hasiri ini akan menjadi mantunya Aki. Dia berjodoh dengan si Uyu ini. Namun sebagai orang tua, Aki tetap menegaskan tidak. Pokoknya jangan temui lagi dia dengan anaknya Aki. Baik, Ki, kalau begitu abang ambil alih. Abang sampaikan kepada Hasiri apa yang abang terima. Berpisah mereka. Terputuslah hubungan mereka. Yang pasti kedua-duanya merana, menderita. Namun karena ada kekuatan Aki dan abang, kedua-duanya tidak akan berani melanggar ini.
Pada satu waktu, Aki memanggil abang. Bul, coba sudah, silakan Nasiri masuk kembali ke Serengseng. Nyatanya Aki tidak akan mampu menghalangi ini. Maka abang hanya tersenyum dan abang katakan, siap Ki, akan saya laksanakan. Nah setelah itu berlanjutlah hubungan Nasiri dengan Uyu. Dan kemudian menikahlah mereka. Ini sebuah kasus. Aki tidak menyetujui secara makhluk, tapi ketentuan Tuhan Aki pun tidak mampu menghalanginya. Cerita berikutnya mengenai Aki juga ini. Setelah anaknya Aki yang bernama Teti, anak Aki yang paling sulung, bercerai dengan suaminya, tidak lama kemudian Teti ini mempunyai seorang pacar, kekasih, dan bertemu dengan Aki. Maka Aki juga memberitahukan kepada abang bahwa Teti ini akan menikah dengan si Pulan, dan abang sudah kenal juga orangnya. Namun abang secara manusiawi, secara rasa, abang katakan kepada Aki, Ki, kalau ini jodohnya untuk menikah, saya juga setuju. Ya kalau Aki setuju, saya pasti setuju. Namun menurut perasaan saya, Ki, bahwa jodoh mereka tidak akan lama. Tapi mohon maaf Ki, ini hanya perasaan saya. Maka Aki langsung mengatakan, abang, kamu jangan sok tahu. Ya sudah, abang diam. Karena terus terang abang memang mempelajari secara lebih spesifik, lebih spesial mengenai hal-hal ini. Ini abang katakan. Berjalanlah waktu dan menikahlah Teti ini kepada seseorang. Maka tidak lama kemudian berpisahlah mereka, rumah tangga mereka berpisah lagi. Maka abang katakan sama Aki, Ki, apa yang saya katakan ingat Aki dulu. Inilah ketentuan Tuhan, Ki. Inilah aturan Tuhan. Jadi tidak perlu ada yang kita persalahkan kedua belah pihak. Maka Aki ketika itu diam. Jadi di sini bukan berarti abang lebih pintar dari Aki, tidak. Apa yang abang dapatkan ini juga dari Aki, cuman abang mengembangkan secara lebih spesial dalam bidang-bidang perjodohan, rezeki, maut, dan soal ruh. 4 bidang yang betul-betul abang pelajari dan abang kuasai, dan ini tidak terlepas daripada apa yang diberikan oleh Aki juga. Kalau Aki sebagai anggaplah sebagai rektor pengetahuan yang global, abang mengambil bagian-bagian tertentu. Umpamanya bagian ekonomi, dalam sekolah mungkin abang ambil bagian ekonomi, bagian teknik, hukum. Nah, mungkin kalau Aki ini menguasai semua, tapi kalau abang mengambil spesialisasi di dalam takdir, maut, jodoh, rezeki, dan juga mengenai ruh. 4 bagian yang abang pelajari secara khusus dan spesial. Dan Aki tahu hal itu. Maka banyak hal ketika Aki bertemu umat, maka Aki panggil juga abang untuk coba, Bul, kamu lihat sejauh mana mereka ini. Nah abang tahu Aki hanya menguji abang, tapi abang akan utarakan apa yang abang tahu. Salah benar itu adalah proses. Ini menyangkut soal jodoh. Jadi Aki sekalipun tidak akan mampu merubahkan jodoh itu. Aki sekalipun tidak mampu menjodohkan apa yang Aki mau. Semua tergantung daripada apa yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap insan. Sekalipun Nabi tidak akan mampu. Contohnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Kurang apa hebatnya? Orang mati bisa hidup, tulang yang berserakan bisa berkumpul, orang buta bisa melihat. Tapi toh sampai akhir hayatnya 33 tahun, Nabi Isa atau Yesus ini tidak menikah. Kenapa? Inilah ketetapan dari Tuhan. Lain halnya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tuhan lebihkan jodohnya. Apakah Nabi Muhammad ingin mempunyai jodoh lebih? Tidak, pasti tidak. Karena orang yang punya jodoh lebih ini pasti punya persoalan yang lebih banyak daripada orang yang berjodoh satu. Pasti lebih banyak, pasti memusingkan, pasti menambah beban yang berat. Apakah Nabi menginginkan istri lebih pada satu? Tidak, yakin tidak. Tapi inilah ketetapan Tuhan buat Nabi.
pasti Tuhan punya rencana tersendiri, mempunyai maksud tersendiri dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Kita manusianya menjalankan penuh dengan rasa syukur dan terima kasih. Jadi tidak ada yang perlu dipersalahkan kedua belah pihak. Apakah Yesus tidak menikah, Nabi Isa tidak salah? Apakah Nabi menikah lebih salah? Tidak. Kedua-duanya benar. Kedua-duanya membawa berita Tuhan. Kedua-duanya membawa ketetapan Tuhan bagi dirinya masing-masing. Dan di situ pasti ada rahasia-rahasia Tuhan yang perlu kita bedah, yang perlu kita ketahui. Namun kedua-duanya adalah benar. Demikianlah kira-kira rangkaian mengenai jodoh. Insya Allah, kalau Tuhan berikan abang kesempatan lagi, Tuhan bisa memberikan izin abang untuk berbicara, akan abang utarakan lebih detail lagi mengenai jodoh ini, lebih terinci di atas pengalaman abang selama 37 tahun di alam kesucian ini. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah berkenan untuk itu, untuk abang menyambung kembali cerita ini supaya lebih dapat difahami, lebih dapat diyakini, dan dapat dijadikan pegangan buat kita semua dalam kehidupan ini. Dan ingat baik-baik, jodoh kalian ada yang menetapkan, ada yang memilih. Seandainya kita bisa memilih jodoh secara bebas di luar kehendak Tuhan, dipastikan seorang laki-laki ingin mencari istri yang cantik jelita, yang pintar, kaya, dan penuh pengertian. Kalau kita boleh memilih, demikian pula seorang perempuan, seorang wanita juga akan mencari seorang suami yang ganteng, kaya, pintar, punya kekuasaan. Kalau dia bisa memilih, maka dipastikan juga kalau kita bisa memilih, orang-orang yang berburuk rupa, orang-orang yang jelek, orang-orang yang susah, orang yang miskin, yang cacat, tidak akan pernah mendapatkan jodoh kalau boleh kita memilih sendiri. Ternyata dalam kehidupan kita bisa melihat secara nyata, yang ganteng suaminya punya istri kurang cantik, yang cantik istrinya punya suami kurang ganteng, yang pintar suaminya punya istri yang agak bodoh, atau sebaliknya, atau yang cacat dapat mempunyai istri atau suami yang orang normal. Nah, inilah keadilan yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita bisa memilih, dipastikan orang-orang cacat, orang berburuk rupa, orang bodoh tidak akan mempunyai jodoh. Namun Tuhan telah tetapkan kehendak hidup ini. Ternyata lihatlah sirkulasi itu. Apakah bisa kita menentukan jodoh sendiri? Maka abang jawab, tidak. Perlukah kita mencari jodoh? Jangan. Tapi bertebaranlah kita di muka bumi ini, bergaulah dengan baik, jalinlah hubungan dengan sesama manusia dengan baik. Apabila salah satu dari hubungan itu ada membawa sebuah hal yang lain, pelihara dengan baik. Jadi jangan juga kita berdiam di kamar, ya kan, mengunci pintu, mengunci rumah, tidak mau berhubungan dengan siapapun, ya kan, karena kita tidak ingin berjodoh. Ini pun jangan. Jangan juga kita mencari liar, mencari jodoh juga kedua-duanya jangan. Hiduplah normal-normal saja, biasa-biasa saja, jalani hidup ini dengan baik. Biarlah nanti Tuhan yang akan menuntun kalian ke arah yang apa yang Tuhan kehendaki. Ada sebuah contoh lagi mengenai jodoh. Abang punya seorang sahabat, karena asiknya dia menggali nilai-nilai spiritual, karena asiknya dia masuk dalam dunia hakikat, dunia bersama Tuhan, akhirnya dia tetapkan dirinya. Dia katakan kepada mama, saya akan meninggalkan dunia ini, saya akan menyendiri di hutan. Saya ingin hidup dengan Tuhan saya. Ketika itu dia masih bujangan. Pada saat itu dia berusia kurang lebih 30 tahun.
Akhirnya dia carilah satu tempat di bawah kaki gunung, masih di Pulau Jawa ini. Mencari sebuah tempat di kaki gunung, dia hidup, sedia bangun rumah sana sendiri, dia hiduplah sendiri di hutan itu. Dia masak sendiri, dia bertani sendiri, dia hidup sendiri jauh dari penduduk masyarakat, jauh tempat dia. Kalau kita berjalan kaki dari tempat penduduk ke lokasi dia masih memerlukan waktu 3-4 jam. Berjalanlah kehidupan dia, kurang lebih 2 tahun lamanya dia menyendiri di hutan itu. Pada satu saat, mohon maaf, jadi kenapa dia ingin menyendiri? Dia tidak ingin menikah, dia tidak ingin mempunyai seorang pacar atau istri, dia ingin dengan Tuhan hidupnya ini. Inilah pilihan dia. Nah, ketika 2 tahun kemudian dia memasuki kehidupan di hutan itu, pada satu ketika terjadilah ada rombongan pendaki gunung, anak-anak remaja yang mendaki gunung. Tiba-tiba terpencar rombongan pendaki gunung ini dan tersesatlah beberapa orang. Orang yang tersesat ini pun berpencar. Singkatnya, salah seorang wanita yang terpencar ini sudah 2 hari lamanya, sudah dicari juga oleh penduduk dan SAR, tidak ditemui. Nah, tiba-tiba kawan abang ini yang tinggal di hutan ini menemui seorang perempuan itu yang sudah pingsan di tengah hutan. Ternyata sudah 2 hari dia kehilangan rombongannya. Dalam keadaan pingsan itu ditemuilah oleh kawan abang ini, dan dia bawalah yang wanita ini ke tempat tinggal dia rawat sebentar, dia berikan minum, dia berikan makan. Begitu si perempuan ini sudah mulai kuat berjalan, maka diantarkanlah oleh kawan abang ini, si perempuan ini, ke dusun, ke desa yang terdekat dengan tempat dia. Sampai di desa sana dibawa, wah rupanya orang sudah menanti ini semua. Tapi si kawan abang ini tidak terlalu banyak bercerita. Akhirnya dia taruh aja itu orang perempuan yang di kampung itu, dia tinggalkan. Selesailah cerita itu sampai di sini. Namun ternyata keluarga perempuan ini mencarilah kawan abang ini karena untuk berterima kasih karena telah merawat anaknya. Si perempuan ini pun ingin mengucap terima kasih kepada kawan abang ini karena dia tidak sempat lagi mengutarakan hal itu. Maka dicarilah kawan abang ini oleh orang tua dan keluarganya, berikut orang kampung, ditemuilah ke tempat kawan abang ini, dan mereka bersilaturahmi, mengucapkan syukur, terima kasih. Oke, selesai semua, kembalilah masing-masing keluarga ke rumahnya. Kawan abang kembali juga ke tempatnya. Entah kenapa tiba-tiba perempuan ini sering mendatangi dia, 1 minggu sekali, bertemu. Tiba-tiba kesepakatan terjadi, dia akan menikah. Maka ketika dia turun gunung, dia temui abang lagi. Maka dikatakan, "Bang, memang ternyata hidup bukan pilihan kita. Ternyata saya tidak berhasil mencapai kehendak diri. Ingin sendiri, ingin hanya kepada Tuhan. Ternyata saya tidak mampu. Dan sekarang saya sudah tekadkan saya akan menikah dengan perempuan ini." Maka abang yang mengantarkan juga dia ke rumah orang tuanya, menemani dia sampai menikahlah si kawan abang ini. Di sini sebuah cerita nyata, bukan karangan, dan orangnya pun masih hidup sampai saat ini. Ini sebuah cerita yang memberi kita sebuah contoh bahwa jodoh bukan keinginan kita, jodoh bukan pilihan kita. Jodoh ada ketetapan dan Tuhan yang memilihkan kepada kita semua. Demikian saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, anak-anakku, cerita singkat mengenai jodoh ini adalah sebuah takdir. Insya Allah, bila Allah mengendaki, Tuhan mengendaki, abang bisa nanti bercerita lebih banyak mengenai detailnya soal jodoh ini. Selamat berjuang saudara-saudaraku.
sahabat-sahabatku, anak-anakku, bagi yang belum berjodoh, jangan pernah takut, serahkan diri kepada Tuhan. Bagi yang sudah berjodoh, peliharalah dengan baik di atas aturan-aturan yang ada. Semoga kalian semua mendapatkan keturunan yang juga baik, membawa manfaat lahir maupun batin, dunia akhirat. Selamat menghayati, merenungi apa yang abang katakan tadi. Semoga kalian semua tergolong orang-orang yang meyakini akan ketentuan takdir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.